Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu pengantar manajemen Ibu Rahmi SMSM. Kepada yang terhormat teman-teman sekalian, kami di sini ingin menjelaskan tentang chapter 6 tentang Managing Social Responsibility and Ethics. Object learningnya yang pertama ada discuss what it means. Kita mendiskusikan apa artinya bertanggung jawab secara faktor yang mempengaruhi keputusannya, dan menjelaskan tentang green management dan bagaimana organisasi dapat berjalan, dan mendiskusikan faktor-faktor yang menyebabkan etis dan tidak etisnya sebuah perilaku, menjelaskan peran manajemen dan mendorong etika perilaku, mendiskusikan masalah tanggung jawab sosial dan etika saat ini. Selanjutnya ada from obligation to responsibility. Yang pertama di sini ada social obligation atau kewajiban sosial. Kewajiban bisnis untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Yang kedua ada social responsive, ketanggapan sosial. Ketika perusahaan terlibat dalam social action atau tindakan sosial dalam menanggapi beberapa masalah sosial populer yang dibutuhkan. Yang ketiga ada social responsibility atau tanggung jawab sosial. Sekedar niat bisnis itu lebih dari itu, harus memenuhi kewajiban hukum dan ekonomi untuk melakukan hal-hal yang benar dengan cara yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya ada the classical view. Apa itu classical view? Pertama di sini ada memaksimalkan keuntungan, menciptakan pengembalian finansial dengan menjalankan bisnis untuk kepentingan terbaik para pemegang saham. Yang kedua, menghabiskan sumber daya untuk melakukan kebaikan sosial secara tidak adil, meningkatkan biaya yang menurunkan keuntungan bagi pemilik dan menaikkan harga kepada konsumen. The socio-economic view. Selanjutnya ada the socio-economic views. Itu tanggung jawab sosial manajemen melampaui menghasilkan keuntungan, termasuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Korporasi bukanlah entitas independen, hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham. 3. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat yang lebih besar untuk terlibat dalam masalah sosial, hukum, dan politik. Yang keempat, melakukan hal yang benar. Green management and sustainability. Social screening apply social criteria screens to investment decision. Yang pertama itu kenali dulu investasinya dan tentukan tujuan dan kebijakannya. Ketiga, tetapkan strategi portofolio investasinya dan seterusnya. Green management, manager consider to impact of their organization on the natural environment. Jadi dengan ini manajemen dapat mempertimbangkan dampak organisasi mereka terhadap lingkungan alam. Organisasi dapat go green dalam berbagai cara. Pendekatan hijau muda mencakup melakukan apa yang diminta secara legal, yaitu kewajiban sosial dalam pendekatan pasar. Organisasi merespon pilihan lingkungan dari pelanggan. Dalam pendekatan pemangkuan kepentingan, organisasi merespon permintaan lingkungan dari berbagai pemangku kepentingan. How organizing go green. Yang pertama itu legal or light green approach. Green simply do what is legally required by obeying laws, rules, and regulation willing and without legal challenge. Market approach. Firm response to the preference of their customer for environmentally friendly products. Yang ketiga itu ada stakeholder approach. Framework to meet the environmental demands of multiple stakeholders, employees, suppliers, and the community. Activity approach. Frame laws for ways to respect and preserve the environment and be
actively, locally, responsible. Green approach itu environmentally sensitivity, long to high, low to high. Legal approach like green, to market approach, to a stakeholder approach, and high activity approach or dark green. Variabel kepribadian. Yang pertama, kekuatan ego. Kekuatan ego yaitu ukuran kepribadian dari kekuatan keyakinan seseorang. Orang dengan kekuatan ego yang tinggi cenderung menolak impuls untuk bertindak tidak etis dan malah mengikuti keyakinan mereka. Artinya, individu yang tinggi dalam kekuatan ego lebih mungkin untuk melakukan apa yang mereka pikir benar dan lebih konsisten dalam penilaian dan tindakan moral mereka daripada mereka yang memiliki kekuatan ego rendah. Yang kedua yaitu locus of control. Locus of control adalah atribut kepribadian yang mengukur sejauh mana orang percaya bahwa mereka mengendalikan nasib mereka sendiri. Orang dengan locus of control internal percaya bahwa mereka mengendalikan nasib mereka sendiri. Mereka lebih cenderung bertanggung jawab atas konsekuensi dan mengendalikan standar internal mereka sendiri tentang benar dan salah untuk memandu perilaku mereka. Mereka juga lebih mungkin konsisten dalam penilaian dan tindakan moral mereka. Orang dengan locus external control percaya apa yang terjadi pada mereka adalah karena keberuntungan atau kebetulan. Mereka cenderung tidak mengambil tanggung jawab pribadi atas konsekuensi dari perilaku mereka dan lebih mungkin untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Faktor-faktor yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Apakah seseorang berperilaku etis atau tidak etis ketika dihadapkan pada dilema etika yang dipengaruhi oleh beberapa hal, tahap perkembangan moralnya, dan variabel lainnya, termasuk karakteristik individu, desain struktural organisasi, budaya organisasi, dan intensitas masalah etika. Orang yang tidak memiliki rasa moral yang kuat jauh lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan hal yang salah jika mereka dibatasi oleh aturan, kebijakan, deskripsi pekerjaan, atau norma budaya yang kuat yang tidak menyetujui perilaku tersebut. Sebaliknya, individu yang sangat bermoral dapat dirusak oleh struktur dan budaya organisasi yang mengizinkan atau mendorong praktik-praktik yang tidak etis. Pengembangan moral. Pengembangan moral terdiri dari yang pertama, ukuran kemandirian dari pengaruh luar. Lalu ada tingkat perkembangan moral individu. Tingkat ini terdiri dari tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat prinsip. Lalu ada tahap perkembangan moral yang berinteraksi dengan karakter individu, desain struktural organisasi, budaya organisasi, dan intensitas masalah etika. Tahap perkembangan moral. Penelitian membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat, masing-masing memiliki 2 tahap. Pada setiap tahap berturut-turut, penghakiman moral individu menjadi kurang, tergantung pada pengaruh luar dan lebih diinternalisasi. Pada tingkat pertama, yaitu tingkat prakonvensional, pilihan seseorang antara benar dan salah didasarkan pada konsekuensi pribadi yang bersumber dari luar, seperti hukuman fisik, penghargaan, atau pertukaran bantuan. Pada tingkat kedua, yaitu tingkat konvensional, keputusan etis bergantung pada mempertahankan standar yang diharapkan dan memenuhi harapan orang lain. Pada tingkat berprinsip, individu mendefinisikan nilai-nilai moral selain dari otoritas kelompok di mana mereka berasal dari masyarakat pada umumnya. Apa yang dapat kita simpulkan tentang perkembangan moral? Pertama, orang yang melanjutkan melalui 6 tahap secara berurutan. Kedua, tidak ada jaminan moral yang berkelanjutan perkembangan. Ketiga, sebagian besar orang dewasa berada pada tahap keempat. Mereka terbatas pada mematuhi aturan dan akan cenderung berperilaku etis. Meskipun untuk alasan yang berbeda, seorang manajer pada tahap 3 kemungkinan akan membuat keputusan berdasarkan persetujuan rekannya. Seorang manajer pada tahap 4 akan mencoba menjadi warga perusahaan yang baik dengan membuat keputusan yang menghormati aturan dan prosedur organisasi. Dan manajer tahap 5 kemungkinan akan menantang praktik organisasi yang ia yakini salah.
Selanjutnya ada variabel struktur. Adalah karakteristik organisasi dan mekanisme yang dapat mengatur dan menginfluensi etika individu. Contohnya, sistem penilaian kerja, sistem alokasi penghargaan, perilaku atau etika manajer. Terus ada budaya organisasi, yaitu dasar-dasar nilai manajemen. Sebuah pendekatan untuk mengelola di mana manajer menetapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dibagi dalam organisasi. Tujuan dari nilai-nilai yang dibagi adalah membantu keputusan manajerial, membentuk perilaku karyawan, mempengaruhi arah upaya pemasaran, serta membangun semangat tim. Lalu, inti dari nilai perusahaan bersama ialah nilai-nilai organisasi tercermin dalam keputusan dan tindakan karyawannya. Intensitas masalah. Karakteristik menentukan intensitas masalah atau seberapa penting masalah etika adalah untuk individu. Kehebatan bahaya, konsensus salah, kemungkinan bahaya, konsekuensi segera, kedekatan dengan korban, dan konsentrasi efek. Selanjutnya di sini ada etika dalam konteks internasional, yaitu yang pertama ada standar etika tidak universal dan undang-undang praktik korupsi asing. Yang pertama, standar etika tidak universal yaitu perbedaan sosial dan budaya menentukan perilaku yang dan yang kedua, undang-undang praktik korupsi asing adalah ilegal untuk merusak terima pejabat asing, namun token pembayaran kepada pejabat diperbolehkan ketika melakukan begitu juga praktik yang diterima negara itu. Next slide. Selanjutnya di sini ada 10 prinsip The One Global Compact, yaitu yang pertama human right, yaitu prinsip yang pertama adalah support and respect the protection of international human rights within their sphere of influencer. Yang kedua ada make sure business corporation are not complete in human rights basis. Sini ada labor standard. Yang ketiga ada prinsip freedom of association and the effective recognition of the right to collection bargain. Yang keempat ada prinsip the elimination of all form of forced and compulsory labor. Yang kelima ada the effective abolition of child labor. Yang keenam ada the elimination of discrimination in respect and employment and environment. Prinsip yang ketujuh ada support precautionary approach to environmental challenge. Yang prinsip yang ke-8 ada undertake initiative to promote great environmental responsibility. Yang prinsip yang ke-9 ada encourage the development and devolution of environmentally friendly technologies. Anti-corruption. Yang prinsip yang ke-10 ada business shall work against corruption in all its form including extortion and bribery. Next ada mendorong perilaku etis, yaitu yang pertama adalah pekerjaan individu dengan standar etika yang tinggi. Yang kedua ada menetapkan kode etik dan aturan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada pemimpin dengan memberi contoh. Yang keempat adalah tetapkan tujuan pekerjaan yang realistis dan sertakan etika dalam penilaian kinerja. Yang kelima ada memberikan pelatihan etika. Yang keenam ada melakukan audit sosial secara independen. Yang ketujuh ada memberikan dukungan bagi individu yang menghadapi etika dilema. Saya Nurlanisa akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu Code of Ethics. Kode etik adalah pernyataan formal tentang nilai-nilai organisasi dan aturan etika yang diharapkan dipatuhi oleh karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa 97% organisasi dengan lebih dari 10.000 karyawan memiliki kode etik tertulis. Bahkan organisasi yang lebih kecil pun hampir 93% memilikinya.
Penelitian oleh Institute for Global Ethics mengatakan bahwa nilai-nilai yang bersamaan dengan kejujuran, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian yang banyak dianut secara universal. Selain itu, ada juga survei yang dilakukan di 22 negara menemukan bahwa 78% secara formal menyatakan standar etika dan kode etiknya, dan lebih dari 85% perusahaan Fortune Global memiliki kode etik bisnis. Sebuah survei juga yang dilakukan terhadap kode etik perusahaan menemukan isinya cenderung jatuh ke dalam ketiga kategori, yaitu kategori yang pertama, jadilah warga organisasi yang dapat diandalkan. Dalam kategori ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mematuhi aturan keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua, menunjukkan kesopanan, rasa hormat, kejujuran, dan keadilan. Yang ketiga, dilarangnya penggunaan obat-obatan terlarang seperti alkohol di tempat kerja. Kemudian ada pengelolaan keuangan pribadi dengan baik, menunjukkan kehadiran dan ketepatan waktu yang baik, mengikuti arahan dari supervisor atau atasan. Kemudian jangan menggunakan bahasa yang kasar di area kerja atau lapangan kerja. Berpakaian sesuai prosedur perusahaan. Yang kesembilan, dilarang membawa senjata api di tempat kerja. Selanjutnya kategori yang kedua, yaitu jangan melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau sesuatu yang tidak layak yang akan merugikan organisasi. Kategori yang kedua ini mencakup beberapa hal juga, misalnya menjalankan bisnis itu harus sesuai dengan hukum. Selanjutnya adalah kategori yang terakhir atau kategori yang ketiga, yaitu bersikap baik kepada pelanggan. Dalam kategori ini juga ditemukannya yang harus dilakukan adalah menyampaikan klaim atau pernyataan yang benar dan yang sesuai dalam melakukan pengiklanan produk. Kemudian melakukan tugas yang diberikan dengan kemampuan yang terbaik. Dan yang ketiga adalah menyediakan produk dan layanan dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang the value of ethic training. Di sini ada indikatornya. Yang pertama, kita dapat membuat perbedaan dalam perilaku etis. Kita dapat membuat perilaku etis yang berbeda gitu. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran karyawan tentang masalah etika dalam keputusan bisnis. Yang selanjutnya menjelaskan dan memperkuat organisasi standar perilaku. Yang terakhir ada membantu karyawan menjadi lebih percaya diri bahwa mereka akan mendapatkan dukungan organisasi ketika mengambil sikap yang tidak populer tapi benar secara etis. Selanjutnya adalah promoting positive social change. Jadi kita harus mempromosikan social change yang positif. Whistleblower, individual who raise ethical concern or issue to others. Selanjutnya adalah social entrepreneurs, an individual or organization who seek out opportunities to improve society by using practical, innovative, and sustainable approach. Jadi itu social entrepreneur itu sebuah individu atau organisasi yang mencari sebuah peluang untuk meningkatkan sosial dengan menggunakan latihan, inovasi, dan sustainable approach dengan pendekatan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.